Butuh rumah lebih besar? KPR BCA kuncinya. PT Asuransi Umum BCA atau yang biasa dikenal dengan BCA Insurance berdiri pada tahun 2010. Memiliki jaringan kantor yang tersebar di seluruh kota besar di Indonesia, serta didukung dengan banyaknya jaringan bengkel rekanan yang bekerja sama untuk memudahkan seluruh nasabah BCA Insurance dalam melakukan klaim kendaraan bermotor. BCA Insurance menyediakan produk asuransi yang unggul dan terpercaya, sesuai dengan visi misi kami. BCA Insurance hadir untuk memberikan solusi tepat terhadap berbagai kebutuhan asuransi masyarakat Indonesia. BCA Insurance, solusi tepat asuransi Anda. Halo, selamat siang Sobat BCA Insurance dimanapun kamu berada. Welcome back ke acara Bincang-Bincang BCA Insurance bersama saya dengan Eva Herdian di sini di rangkaian acara BCA KPR Online Expo 2021. 1 jam ke depan kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang sangat bermanfaat, yaitu investasi properti di generasi milenial. Oke, karena kita bicara dengan milenial, mulai sekarang panggilannya bukan Sobat BCA Insurance lagi ya, tapi Sobat Milenial BCA Insurance. Jadi nanti aku akan panggil teman-teman di sini adalah Sobat Milenial BCA Insurance. Tentunya Sobat Milenial BCA Insurance di dalam acara ini aku nggak sendiri, pasti kita punya narasumber yang merupakan investor properti. Masih muda, propertinya udah banyak. Sangat banyak banget yang pengen aku gali sama pembicara yang satu ini. Kita sudah bersama sekarang hadir secara virtual, Ko Antoni Sudarsono. Halo, ya. Siang. Ya. Cerah sekali wajahnya. Gimana kabar? Sehat? Sehat. Ini barusan sembuh dari COVID. Oh iya, aku dengar juga tuh. Isoman pengalaman berapa hari? 16 hari. 16 hari. Tapi sekarang sudah aman ya? Sekarang udah aman. Tapi boleh deh cerita sedikit isoman gimana sih rasanya, siapa tahu nanti Sobat Milenial BCA Insurance dimanapun juga jadi bisa hal yang ditiru gitu, atau maksudnya bisa dilakukan untuk menjalani isoman gitu. Ya sebenarnya kalau isoman aku sih sebenarnya kurang patut dicontoh ya, karena memang nggak terlalu banyak olahraga gitu. Karena sebenarnya yang lebih penting sih sebenarnya harus bisa juga olahraga, terus juga makan telur ya, mungkin ya telur, sama sering-sering berjemur sih, gitu yang paling penting. Dan itu baru dapat informasinya tuh kayak seminggu belakangan gitu. Jadi makanya memang baru rutin tuh agak di minggu-minggu belakangan. Oh, Ya. oke. Tapi jenuh nggak isoman?
Jenuh banget. Karena memang biasanya kan suka keluar ya, kemana-mana kerja juga biasanya kan ketemunya kontraktor gitu. Jadi kayak sering keluar-keluar, nggak di rumah terus gitu. Baru pertama kali dalam hidup 16 hari bener-bener di rumah terus. Rasanya gitu ya. Hari ini Ko Antoni udah sehat, insya Allah sehat dan akan bisa memberikan kita insight-insight atau pengalaman karena Ko Antoni, kenapa aku tadi bilang Sobat Milenial BC Insurance? Karena tema kita hari ini adalah Milenial bisa kok punya rumah. Nah, Ko Antoni kalau dapat pertanyaan seperti ini apa yang pertama kali ada di benaknya? Gini, apa namanya, sebenarnya teman-teman itu banyak banget yang nggak mikirin rumah lagi karena mereka itu ngerasa oh rumah itu mahal, investasi yang terlalu tinggi. Jadi kayak kita itu udah mental block sendiri untuk membeli sebuah rumah gitu. Padahal sebenarnya kalau kita breakdown, kita hitung secara terperinci, itu sebenarnya milenial itu juga bisa beli rumah. Yang gajinya cuma UMR itu juga bisa beli rumah gitu. Misalkan buat aku kasih contohnya, mungkin teman-teman kalau teman-teman menghitung itu jangan teman-teman langsung menghitung, wah kalau punya rumah aku harus punya cash gitu. Nah sebenarnya kan ada juga kalau kita nggak punya orang tua yang kaya, kita bisa minta orang kaya gitu. Yang orang kaya itu ya adalah perbankan itu sendiri. Kita minta ngajukan kredit, ya kan? Nah kita majukan kredit supaya perbankan ini membantu kita membeli sebuah unit rumah. Nah sebenarnya apakah gaji UMR itu bisa nggak? Bisa banget. Kalau misalkan kita mau beli rumah nih, katakanlah di angka 500 juta. Sekarang itu DP perbankan itu banyak kan 20% gitu. Kadang malah ada yang 10%, mungkin ada yang 5%. Aku juga baru dengar ada juga yang 0% gitu kan. Nah itu lagi banyak banget gitu. Nah sebenarnya bisa banget kalau misalkan 500 juta teman-teman, katakanlah kita yang aman ambil 20%, nah itu kan berarti 100 juta ya. Nah, 100 juta ini kita breakdown lagi. Teman-teman mungkin nggak belinya sekarang, tapi belinya itu di dalam jangka waktu 6 tahun. Nah, dalam waktu jangka 6 tahun ini, teman-teman itu bisa apa namanya, breakdown ya, per bulannya itu teman-teman harus saving berapa gitu. Nah, misalkan teman-teman kalau dalam 6 tahun itu berarti itu kan kita butuh DP 100 juta ya, 500 juta, DP-nya 20% berarti 100 juta. 100 juta kalau misalkan dalam 6 tahun berarti per tahunnya 16 juta. Nah, 16 juta itu nanti kan per bulannya cuma sisihin 1,3 juta aja. Gitu. Nah, kita buletin ya. Kita buletin di angka 1,5 juta. Kenapa? Karena rumah 500 juta itu kan kalau misalkan ngambil kredit, teman-teman harus ingat ditambahin 7% sampai 10%. Gunanya buat apa? Gunanya untuk itu biaya-biaya kayak nanti pajak, biaya nanti kalau ambil kredit ada asuransi, ada provisi, macam-macam gitu. Nah kita buletin di angka 1,5 juta. Jadi sebenarnya bisa nggak untuk kita ngumpulin DP-nya? Bisa selama teman-teman ngumpulin dalam 6 tahun, teman-teman sisihin sebulannya itu 1,5 juta, itu bisa banget teman-teman punya DP. Apalagi di zaman sekarang ya, banyak banget kayak P2P lending, crowdfunding, yang teman-teman 1,5 jutanya nggak perlu ditumpuk di dalam rekening. Teman-teman bisa juga puterin ke crowdfunding, dapetin returnnya 10%, 11%. Nah itu kan bisa banget gitu. Jadi banyak banget caranya supaya teman-teman ngumpulin DP-nya nggak usah sampai 6 tahun, bahkan jadi cuma 4 tahun pun bisa banget, bahkan 3 tahun pun bisa banget gitu. Jadi teman-teman nggak perlu takut. Menarik ya. Jadi sebenarnya kita akan bicaranya adalah milenial bisa beli rumah, tapi ingat harus ada perencanaannya ya. Betul. Nah, tapi sebelum kita ngomong detail perencanaannya seperti apa, arahannya seperti apa, mungkin kau boleh cerita nggak kenapa harus rumah? Karena kan sekarang itu banyak banget ya aku dengar orang milenial itu atau sobat milenial itu sekarang lebih mending membeli pengalaman. Kata dia lebih baik pengalaman YOLO gitu loh, you live just once gitu ya. Jadi menurut mereka
kenapa nggak aku liburan dulu, aku beli sesuatu yang aku belum pernah beli dulu gitu. Baru deh ntar aja rumah. Jadi rumah menjadi prioritas kesekian untuk sobat milenial. Sedangkan kalau orang tua kita dulu kan pasti kan merasa rumah adalah target minimal sandang, pangan, papan gitu. Papan tuh rumah gitu kan. Nah, menurut Kak Antoni, kenapa sobat milenial tetap harus rumah menjadi pencapaiannya? Nah, gini apa namanya? Sebenarnya sih semakin ke sini ya kayaknya aku lihat tuh banyak banget milenial itu yang sudah nggak punya prinsip-prinsip orang tua gitu. Mungkin karena bedanya karena orang tua itu dia punya zaman itu nggak ada yang namanya sosial media, jadi nggak ada yang namanya membanding-bandingkan, yang satu pergi liburan kita kepengen, yang satu punya mobil kita kepengen. Nah itu banyak banget yang kayak gitu, akhirnya untuk mencapai hal pokok ini aja susah banget gitu. Nah kita yang sebenarnya sebagai milenial itu sebenarnya harus ngikutin cara berpikir orang tua itu. Kita harus prioritasin dulu mana yang benar-benar urgent, jangan sampai nanti ketika kita tua kita nggak bisa membeli rumahnya karena apa, harga propertinya itu udah keburu naik terus. Kalau teman-teman lihat sekarang itu kayak di Jakarta aja, properti yang harganya di bawah 1 miliar itu udah harus ke pinggir-pinggir terus gitu loh. Nah kalau teman-teman nggak benar-benar aware sama ini, nanti akhirnya teman-teman tuh malah ke pinggir terus gitu, jadi nggak bakal dapet di center city-nya gitu. Nah teman-teman harus bisa memprioritaskan mana yang benar-benar dipentingin dulu sama yang kebutuhan nanti gitu loh. Jangan sampai, aku sih punya prinsip gini ya, jangan sampai nanti ketika tua anakku tuh bilang kok kita rumah tuh belum punya gitu, kok kita masih sewa. Apalagi nanti kalau misalkan kita sewa diusir sama pemilik sewanya, kok kita pindah-pindah gitu, kok hidupnya nggak nyaman banget. Aku nggak mau yang kayak gitu sih. Nah makanya aku punya pikir panjang, pokoknya aku harus punya kebutuhan yang benar-benar pokok dulu. Apalagi properti itu kan salah satu instrumen yang bisa diwariskan ya. Jadi nanti kalau misalkan anak-anak itu kita udah tua, udah waktunya pensiun, ataupun nanti udah meninggal, kita tuh bisa memberikan paling enggak aset kita gitu ke anak kita, biar mereka itu nggak perlu cari-cari tempat lagi, biar mereka juga nggak hidupnya nggak kesusahan gitu. Setuju banget. Jadi karena kita nggak tahu ya kondisi nanti produktif kita sampai kapan ya. Minimal kita memang harus meneruskan hal-hal yang penting itu ya. Sandang, pangan, papan gitu. Karena aku banyak banget yang ngerasa aku liburan dulu deh gitu. Nanti katanya kalau udah tua liburannya nggak nyaman juga gitu. Oke. Lanjut kita mungkin bicara mengenai tadi kalau kita mau beli rumah kita harus ada ininya apa? Planningnya. Kita berarti udah set target nih. 5 tahun, 6 tahun udah punya DP. Nah, buat set target itu kan kita juga kembali ke kondisi saat ini ya. Menurut Ko Antoni, kondisi saat ini bagaimana sih seorang milenial, sobat milenial BCA Insurance itu bisa mengelola keuangannya? Gimana cara mereka mengatur keuangan apalagi kondisi pandemi seperti ini ya, Ko? Sebenarnya sekarang ini tuh mungkin yang lebih tepat itu adalah kita berhenti dulu, karena kan memang kalau kita mau mulai bisnis, mau mulai sesuatu investasi itu kan benar-benar agak berat ya sekarang ya. Nah mungkin yang sekarang lebih tepatnya itu adalah belajar dulu. Jadi kita ini adalah waktu time untuk kita untuk benar-benar mengerti ya, salah satunya kayak dengerin Zoom kayak gini, kita jadi punya pemikiran atau sudut pandang yang lain tentang sebuah investasi. Nah teman-teman itu juga mungkin di saat sekarang ini teman-teman berhenti dulu sejenak, banyak-banyakin nonton ilmu tentang finansial, terus habis itu juga mungkin ikutin join apa namanya pelatihan itu benar-benar ngebuka banget teman-teman bisa punya hacks gimana caranya bisa membeli properti, gimana caranya memulai investasi. Nah itu yang harus dilakukan dulu supaya teman-teman itu bisa punya ilmu yang untuk upgrade diri, teman-teman bisa punya kemampuan untuk mengelola keuangan teman-teman itu jauh lebih benar lagi. Nah baru nanti setelah itu kalau aku sih lebih seneng untuk ngumpulin ke aktif income-nya dulu gitu. Jadi jangan fokusnya ke investasinya dulu, karena investasi itu
beda banget kalau misalkan kita investnya 100 juta dengan 10 juta itu rasanya akan beda banget gitu. Jadi kayak benar-benar yang harus kita kejar dulu adalah active income. Teman-teman kita cari-cari skill set yang kita gimana bisa freelance, kita bisa dapetin tambahan duit. Kita jam kerja misalkan 8 jam kerja tapi sisanya kita punya waktu lain, itu tambahkan skill set itu dulu. Teman-teman hari ini belajar dulu, nanti kita bisa tambahin freelance itu untuk uang tambahan kita. Nah, baru nanti kita fokusnya adalah ngurusin investasinya kita gitu. Oke, jadi dari sini kita tahu bahwa udahlah masih muda itu kita udah punya target, tapi kita yang ada nambahin skill, nambahin income, tanpa terlalu memberatkan diri harus belinya sekarang gitu. Tapi yang penting kitanya nambah skill ya buat nabung. Buat nabung. Oh, iya. Ataupun misalnya buat diinvestasikan ya kok. Tapi kalau misalnya nanti kita udah ngumpulin uang, udah bisa buat katakanlah misalnya 3 tahun, 4 tahun, punya nih DP-nya, terus kita ngajuin KPR. Nah, untuk KPR ini ada nggak sih caranya, perhitungannya, agar jangan sampai kita downgrade lifestyle untuk bisa memenuhi cicilan-cicilan itu, karena kan cicilan juga berat ya, gitu. Gimana menurut accountant? Gimana caranya? Ini berarti caranya gimana nggak menurunkan lifestyle, tapi tetap bisa memiliki rumah. Yes. Sebenarnya gini sih, cuman itu balik lagi ya. Makanya kan kalau misalkan gaji di Jakarta kurang lebih di angka berapa? Sekarang di angka 5 juta ya? 4 juta? Iya, kurang lebih lah ya. Ya 5 juta ya. Itu kan sebenarnya masih bisa banget ya kalau kita cuma nyisihin untuk DP-nya yang 1,5 juta. Itu kan sebenarnya masih bisa banget gitu. Nah, kecuali kalau teman-teman itu memang ngejarnya di setiap bulannya itu memang habis 5 juta, itu yang repot gitu. Kalau menurunkan lifestyle yang seperti itu kan memang berat. Karena memang udah terbiasa kayak gitu. Cuman kan kita benar-benar harus punya prioritas, kita pengen punya mimpi itu, kita pengen punya rumah dulu. Nah, kita set goalnya itu kita harus bedahnya itu yang kayak tadi itu. Setelah kita tahu kita harus pengeluarannya 1,5 juta. Nah, nanti teman-teman gini, kalau memang teman-teman nggak pengen berkurang lifestyle-nya, ya teman-teman harus mau nggak mau adalah menambah income teman-teman. Nah, dengan cara ya nambahin tadi yang hari ini kita semua harus diem, kita harus nambahin dulu skill setnya kita. Mungkin kita belajar tentang bikin konten, belajar tentang editing, tentang bikin video. Nah, itu kan semua skill set yang menurutku dibutuhkan banget di zaman media sosial sekarang. Nah, teman-teman bisa upgrade ilmunya itu dulu, terus habis itu nanti teman-teman punya waktu, teman-teman bikin konten, teman-teman bikin sebuah video. Nah, itu bisa banget. Itu kan hal-hal yang nggak bisa menambah income teman-teman tuh cukup lumayan. Nah, nanti dari situ income yang skill set ini yang untuk ngebiayain biaya-biaya yang kayak KPR-nya, cicilannya gitu. Ya, jadi memang kita nggak boleh stuck ya. Artinya bukan berarti kita sekarang ngomong sobat milenial itu gajinya segini-gini aja gitu ya, pendapatannya segini-gini aja. Sebenarnya nanti akan bisa lebih beriring dengan gimana kita mengupgrade diri dengan skill ya. Oke. Nah, kalau misalnya mungkin Ko Antoni bisa cerita nih, gimana sih jalannya Ko Antoni bisa beli properti pertama? Mungkin ada hal yang kita bisa contoh. Oke, jadi gini ya, sebenarnya memang kenapa aku pengen banget masuk di industri properti, karena memang dari dulu itu aku sempat investasiin. Jadi investasinya tuh puter ke trading emas. Nah, itu juga sempat mengalami kerugian. Terus habis itu puter ke Bitcoin, terus habis itu puter lagi ke instrumen ke temen, invest ke temen, tapi ternyata banyak hilangnya gitu loh. Nah, karena apa? Karena satu hal, aku nggak tahu ilmunya. Nah, habis itu baru setelah itu ngikutin tuh seminar-seminar yang ngisinya tentang properti gitu. Kenapa properti? Karena balik lagi kayak orang tua zaman dulu pun juga bilangnya
Kalau punya duit, investasinya di mana? Investasinya di properti. Terus juga kita lihat sendiri, perbankan sendiri itu dari dulu kalau kita punya aset itu pasti dicairkan dananya gitu. Tapi kalau kita bilang, Pak saya mau minjem duit di bank, tapi saya cuman punya bisnis, nah pasti nggak akan diterima gitu. Pak saya mau mau pinjem uang, tapi aset saya, Instagram saya, YouTube saya, itu kan nggak mungkin bisa dijadikan uang gitu loh, nggak bisa, perbankan nggak mungkin menguangkan itu gitu. Tapi kalau kita punya properti itu bisa gitu. Jadi artinya perbankan yang bisnis yang sudah sustain selama ratusan tahun itu cuman percaya ke satu instrumen, yaitu perbankan, yaitu properti itu sendiri. Nah makanya kenapa aku terjun ke properti, baru setelah itu mulai cari-cari tentang properti, cari-cari tentang workshopnya. Nah akhirnya baru belajar di sana. Oh baru tahu nih, oh kalau misalkan cari properti itu bukan sekedar kita kepengen beli apa, kita lakuin beli. Nah, yang aku pelajarin di sana itu adalah kalau mau beli properti jangan jatuh cinta sama propertinya, tapi jatuh cinta sama transaksinya. Jadi cari properti-properti itu yang memang harganya miring gitu. Nah, nanti Gimana baru tuh kita bisa tahu? bisa. Jadi kalau misalkan properti yang harganya miring itu kita bisa bandingin, misalkan harga di sekitar sana 1M, 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 tapi ada juga yang jualnya cuma 600 juta. Kenapa bisa jualnya 600 juta? Karena memang mungkin orangnya lagi butuh uang. Yang pertama mungkin lagi kelilit hutang, orang tuanya lagi sakit, atau orang tuanya atau dia lagi cerai. Nah, itu sering banget terjadi, atau mau diwariskan ke anaknya. Nah, itu sering jadi, apalagi di masa pandemi kayak gini banyak banget properti-properti yang sebenarnya salah harga gitu. Jadi kalau kita ngelihat, kita cari properti jangan cari yang benar-benar harganya itu sama dengan harga market. Carinya itu yang harga yang benar-benar di bawah pasaran. Nah, memang susah gitu. Kalau diajarin di seminarnya itu memang kita harus dari 100 properti yang kita lihat, mungkin nanti 30 itu yang kita benar-benar analisis. Nah, nanti 10 yang kita datengin, akhirnya nanti satu yang akhirnya bisa deal gitu. Nah, nah itu yang aku lakukan gitu. Jadi nggak serta-merta mencari properti yang aku benar-benar pengen ituin, tapi carinya itu yang benar-benar murah, carinya yang benar-benar under value, itu yang aku benar-benar cari. Supaya apa? Supaya ketika aku membeli itu sebenarnya aku sudah dapat untung gitu. Kalau misalkan aku dapat dari 600 juta, aku mau jual di angka 1 miliar, itu sebenarnya udah bisa gitu. Nah, itu yang sebenarnya aku lakukan pertama, tapi nggak cuma sampai situ. Propertinya ini yang waktu pertama kali aku beli, jadi aku waktu pertama kali beli properti itu usianya 22 tahun mengarah ke 23. 22 tahun mengarah ke 22-23. Ya, 20 itu saya kayaknya lagi mikirin apa ya? Belum deh kayak mikirin rumah, milih properti belum deh. iya makanya harus kan zamannya beda kan. Kalau dulu mungkin sosial medianya belum itu, kalau sekarang kan anak-anak zaman sekarang kan udah mulai investasi gitu kan. Apalagi sekarang yang umur 18 tahun, 20 tahun, aku rasa kayak ih kok lebih gila lagi daripada aku gitu. Iya ya, kayaknya anak zaman sekarang tuh kayak lebih maju gitu pemikiran Benar, karena benar, benar. paparannya tuh luar biasa juga ya. Mereka Informasinya nonton udah luar YouTube. biasa, benar. Iya. Lalu Mm-mm. setelah 22-23 itu beli pertama kali investasi properti Beli ya. pertama kali, benar. Belinya adalah rumah under value itu. Betul, tapi nggak dijadiin rumah buat aku tinggalin, tapi jadi kos-kosan waktu itu. Oh, lebih keren Nah, lagi jadi passive income itu. betul, nanti kos-kosannya yang nutupin cicilan propertinya gitu. Tapi kan Mm-mm. kalau untuk buat kos-kosan tuh ada maintenance-nya, ada mungkin perbaikannya, ada masa untuk mencari itu jadi penuh, mencari karyawannya. Pasti Betul, kan berarti selain mempersiapkan uang untuk beli rumahnya, tapi mempersiapkan biaya-biaya yang timbul seperti itu ya? betul, harus ada persiapan itunya juga. Berarti Mm. memang persiapannya matang ya? Mm-mm, mm-mm. Hmm, iya iya iya. Sehingga sekarang sudah memiliki berapa properti kok? Sekarang
Yang sudah jadi sih 12 ya. 12 properti, luar biasa sekali ya. Sudah jadi. Ini patut dicontoh. Kalau tadi COVID-nya nggak patut dicontoh. Kalau ini patut dicontoh. Oke. Jadi kalau misalnya menurut Ko Antoni nih, aku agak unik. Tadi kalau misalnya beli rumah under value ya, yang terlintas di pikiranku, better cash atau KPR? Gini, sebenarnya di mana-mana semua better itu adalah cash gitu. Tapi kan ada juga yang namanya keterbatasan. Kalau misalkan aku nggak menggunakan duit perbankan, aku juga nggak mungkin bisa punya 12 yang seperti sekarang. Mungkin cuma punya 2, 3 itu udah mentok gitu. Tapi kan kalau karena aku menggunakan pendanaan dari orang lain, ya kan OPM ya. Kalau di properti biasanya ngomong OPM, others people money kan. Jadi menggunakan dana perbankan untuk membiayai propertinya. Nah, dengan itu kita bisa mendapatkan properti yang lebih banyak. Nah, dengan catatan gini, aku punya prinsipnya kalau satu properti kita bisa mendapatkan capital gain, harga propertinya naik di angka 10%, misalkan rumah 1 miliar, naik 10%, naik 100 juta. Kalau kita cuma punya propertinya 1, naiknya cuma 100 juta. Tapi kalau kita punya propertinya ada 10, nah itu naiknya dari 10 propertinya. 1M dari 100 juta, 100 juta jadi 1 miliar gitu. Nah, nanti kan cicilannya kan juga bukan yang kita yang bayarin, cicilannya yang bayarin adalah anak-anak kos-kosannya itu sendiri. Nah, teman-teman tuh juga bisa tuh kayak life hack-nya sekarang ya teman-teman ya. Aku selalu ajarin ke teman-teman, bisa juga teman-teman menggunakan ini. Jadi daripada teman-teman sudah mencicil, sudah mengumpulkan DP ya, udah mengumpulkan DP untuk rumah 500 juta. Nah, nanti kan rumah 500 jutanya itu teman-teman mungkin aja teman-teman bisa menyewakan 2 kamar untuk orang lain gitu, dijadikan kos-kosan. Nah, nanti teman-teman jadi bapak kos sekalian gitu. Nah, misalkan nanti cicilannya kan tadi kan kalau misalkan udah kekumpul cicilannya per bulan kan 400 juta ya. 3 jutaan. Cicilan per bulannya 3 jutaan. Setelah kita DP 100 juta, punya cicilan 400 juta, nah per bulannya kan kita cicil sekitar 3 jutaan. Nah, 3 jutaan ini teman-teman bisa tuh bikin kamar kos. Di 2 kamar itu jadi kamar kos. Nah, sebulannya itu misalkan sejuta. Nah, teman-teman nanti tinggal cicil sejutanya doang gitu. Nah, itu juga bisa ngebantuin banget. Jadi buat propertinya itu juga bekerja. Atau rumah yang kecil itu mungkin bisa dijadikan laundry atau tempat dibuat sewa-sewain. Bisa banget. Itu nanti ngebantu teman-teman untuk mengurangi cicilannya teman-teman gitu. Oke, jadi ini life hacks-nya ya. Jadi kita memanfaatkan properti kita semaksimal mungkin untuk membantu kita membayar cicilan. Ya, nanti setelah sudah lunas, anak kos-kosannya ditendang keluar, kita renovasi ulang gitu. Oh, beli lagi yang baru. Ya. Bikin lagi kos-kosan. Oke. Kalau gitu, better rumah apa tanah? Kalau aku sih karena ngambilnya KPR, secara kan KPR juga bunganya paling rendah ya. Nah, makanya aku sih ambilnya yang rumah, karena kalau tanah itu harus cash. Harus cash, ya, Iya, nggak bisa KPR. betul. Tapi kalau menurutku ya kok, aku kalau memang sebagai milenial belum mampu cash, yang lebih tadi terukurnya itu untuk ke KPR, menurut aku better KPR. Kenapa? Karena legalitas. Oh iya, benar. Aku kadang nggak punya waktu atau nggak punya pengalaman lebih untuk ngecek ini legalitas. Apalagi Betul. tadi kan kalau Antoni misalnya cerita mungkin rumah under value tuh karena ada perselisihan warisan, karena ada proses cerai atau rumahnya pokoknya lagi sengketa. Ya. Kadang suratnya itu membingungkan. Betul. Sedangkan kalau KPR, bank sudah punya tim legal, sudah mensortir, sudah memastikan suratnya itu aman. Jadi kalau itu resiko yang tidak aku jalankan gitu kalau KPR. Betul. Setuju banget itu, penting banget sih karena properti itu sekalinya salah efeknya luar biasa karena kan uang besar ya. Benar. Dan menurutku tuh KPR itu komitmen ya. Jadi
komitmennya bisa jangka panjang ya, cenderung panjang 5 sampai 15 tahun gitu. Perlu bank yang terpercaya sama komitmen di kitanya sih. Nah, ko Antoni tuh kan berarti menjalankan KPR ya. Hmm. Bagaimana menjaga komitmen dan nggak takut tiba-tiba nanti terjadi apa-apa pada ko Antoni gitu. Karena kan kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa, baik income, kesehatan, dan lain sebagainya. Oke. Sebenarnya gini sih, kenapa posisinya aku sampai saat ini belum punya rumah buat aku tinggalin sendiri? Karena consideration-nya tuh ya adalah itu, karena kan kita nggak tahu ya, zaman itu kan benar-benar berkembang dengan sangat cepat, benar-benar gampang berubah, sebentar ganti ini, sebentar ganti itu gitu. Nah, makanya di sini itu aku ngelihat kalau misalkan aku itu nyicilnya pakai active income aku, pakai bisnis aku, nah takutnya sewaktu-waktu itu nggak kecicil, itu kan bahaya juga gitu. Nah itu kan karena memang benar itu komitmen di angka 10 tahun, 15 tahun. Makanya aku punya prinsip, aku pengen ketika membeli sebuah rumah, ketika mengajukan KPR itu aku sudah punya passive income. Dari mana? Dari hasil kos-kosan yang sudah aku bangun itu. Nah, kalau aku ambil kenapa aku bisa punya kos-kosan banyak dan sekarang pun tetap bangun-bangun lagi, itu karena even ketika pandemi pun kos-kosanku juga full gitu. Jadi cicilannya juga nggak berdampak sama sekali. Nah, apalagi kalau nanti nggak ada pandemi, itu benar-benar aku nggak terbebani banget, dan ketika memang sudah punya passive income yang banyak, baru nanti aku cicilan KPR-nya itu ditutupin sama passive income-ku gitu. Nah, makanya memang aku berhati-hati banget sih. Jangan sampai aku yang nyicilin menggunakan bisnis aku, karena aku nggak tahu ya sekarang bisnisnya lagi masih bagus, tapi kedepannya mungkin 5 tahun lagi ada perubahan lagi gitu. Setuju. Jadi memang salah satu keuntungannya KPR tadi selain legal itu, kita juga menjaga komitmen kita ya kok ya, terhadap income yang kita punya gitu. Jadi memang salah satunya memecut kita untuk selalu memiliki pendapatan maksudnya. Either Betul. itu bisnis, itu mungkin sampingan, atau memang aktif income kita memang bekerja sebagai karyawan gitu kan ya kok. Ya. Tapi menurutku juga salah satu keuntungan KPR itu, kalau terjadi sesuatu pada kita, itu ya ada insurance-nya gitu terhadap kredit. Betul. Jadi ya properti kita juga aman-aman juga gitu. Apa itu juga Betul. menjadi pertimbangan Ko Antoni nggak? Itu juga sih kadang-kadang kalau aku mikir tuh gini, aku punya kredit kan agak banyak ya. Nah, jangan sampai aku ada kenapa-kenapa nanti punya istri ninggalin hutang gitu. Kalau aku meninggal tiba-tiba ninggalin hutang kan repot. Nah, jadi memang adanya insurance ini memang ngebantu banget sih. Ngebantu banget. Aku pun nggak cuman propertinya gitu, tapi juga insurance juga aku pakai buat aku kesehatan juga ambil, terus buat kehidupan juga. Kalau aku meninggal juga ninggalin duit juga gitu. Dari sudut pandang Sobat Millennial Insurance nggak cuman mikirin, aduh aku pengen punya rumah, aduh pentok nih rumahnya mahal, tapi aku pengennya cash gitu. Mungkin teman-teman sobat atau Sobat Millennial BC Insurance juga memikirkan ada loh benefit dari KPR. Salah satunya tadi itu legalitas, terus menjaga komitmen kita. Mungkin aja kan kalau beli rumah itu karena memang sesuatu yang nggak murah, suka ada aja gitu kepake dan akhirnya nggak kebeli juga gitu. Ketiga itu adalah ya mungkin kalau terjadi sesuatu pada kita, pada dasarnya properti ini aman ataupun bisa diwariskan gitu. Bukan hutangnya yang diwariskan tapi rumahnya. Oke kok, mungkin dari kok ada nggak tips merencanakan keuangannya walaupun gaji ini UMR gitu? Ya tipsnya ya balik lagi yang tadi ya. Jadi memang kita set goal dulu, kita pengen punya rumah itu di angka berapa.
Nah, nanti setelah kita tahu kita punya angka berapa, nah nanti kita breakdown tuh kalau misalkan dengan rumah yang segitu kita harus punya punya DP itu berapa? DP-nya di angka 20% dari rumahnya. Jadi kalau misalkan rumah 500 juta, DP 20%-nya di angka 100 juta, nanti dari 100 juta itu nanti kita breakdown lagi, kira-kira mau diselesaikan di dalam berapa lama. Misalkan 6 tahun, berarti itu kan sekitar per bulannya, per tahunnya itu 16 juta. Nah, 16 juta nanti per bulannya berarti 1,5 juta. Nah, nanti teman-teman juga bisa ngitung juga, kira-kira kalau teman-teman duit 1,5 jutanya daripada ditaruh di rekening doang, bisa juga masukin ke P2P lending atau misalkan masukin di crowdfunding. Itu ngebantuin banget teman-teman, ketika nanti harusnya yang 6 tahun ternyata cuma 4 tahun sudah kedapet tuh DP-nya. Nah, jadi teman-teman udah nggak perlu takut lagi. Sebenarnya membeli rumah itu untuk UMR pun itu masih possible banget kalau teman-teman itu sudah berkomitmen dari sekarang. Teman-teman udah tahu kira-kira pengen punya rumahnya itu di angka berapa, lokasinya mungkin udah ditentuin, kira-kira maunya yang di mana, itu udah bener-bener disiapin dari sekarang. Jangan nanti ketika udah tua malah bingung kok belum punya apa-apa gitu. Karena kan aku sering lihat nih, teman-teman itu udah kerja 10 tahun, udah kerja 8 tahun, punya motor aja itu juga belum gitu loh. Nah, jangan sampai kayak gitu teman-teman. Kita harus punya planning itu sejak benar-benar kita masih muda. Supaya nanti kita punya kehidupan itu juga jauh lebih terstruktur, anak-anak kita juga punya kehidupan yang jauh lebih layak gitu. Jadi benar-benar harus memanfaatkan usia produktif kita ya kok. Betul. Kalau begitu, faktor-faktor apa yang harus benar-benar kita perhatikan dalam kita membeli rumah pertama kita? Nah, kalau menurutku ya, untuk beli rumah yang pertama, mungkin yang pertama kita cari rumahnya jangan yang terlalu besar dulu lah. Maksudnya sebisa mungkin kita carinya itu enggak sembarang cari, kita pengen rumahnya seperti apa, tapi carinya itu yang benar-benar under value. Nah, nanti baru under value itu baru nanti kita renovasiin. Karena kan sebenarnya aku banyak ngelihat itu orang-orang ngelihat sebuah rumah yang harusnya murah tapi karena interiornya itu jelek banget, nah dia tuh kayak ngerasa aduh nggak pantas nih aku buat tinggal di sini gitu. Padahal justru rumah-rumah yang kayak gitu yang aku jadiin yang aku beli gitu, karena rumah yang jelek itu kan tinggal direnovasi sedikit hasilnya bener-bener maksimal gitu. Sedangkan biasanya perbandingan gini, kalau misalkan aku beli rumah 1 miliar, rumahnya itu kadang-kadang udah bagus tapi tetap aja banyak yang aku nggak suka, akhirnya aku ganti. Nah, ujung-ujungnya juga keluar uang buat renovasi. Tapi kalau rumah yang 600 juta ada tetap diganti-ganti paling jadi nambahnya 300 juta doang. Jadi yang satu habis 900, yang satu habis 1,2. Jadi kalau rumah pertama mendingan cari yang benar-benar murah gitu, cari yang benar-benar salah harga. Nah, itu tips yang menurutku faktor-faktor yang harus perhatiin dulu. Terus habis itu juga keuangan teman-teman benar-benar harus di planning ya. Teman-teman harus di planning. Terus habis itu juga jangan sampai teman-teman punya uang buat beli DPI-nya tapi teman-teman nggak bisa nyicilinnya gitu. Nah, itu juga jadi harus benar-benar dihitung benar-benar gitu. Terus juga manfaatin tuh cicilan flat selama berapa tahun gitu. Betul. Seperti eventnya BCA sekarang nih, lagi ada kok 5,25% flat 3 tahun. Ya murah banget. Oke kan? Murah banget. Nah, tadi kita udah bicara kenapa harus rumah. Terus kita udah bicara bagaimana merencanakan keuangannya. Ketiga, kita udah mikirin KPR atau cash, tapi coba disesuaikan dengan kebutuhan, positif negatifnya cash dan KPR udah. Kita udah bicara tentang KPR itu seperti apa sudah. Rumahnya udah ada nih kok. Kan pasti kita juga harus memproteksi rumah yang kita sudah beli nih. Kira-kira menurut Kak Antoni, apa tips-tipsnya untuk memproteksi rumah kita? Untuk yang kita beli memang harus ada asuransi kebakarannya itu ya, asuransi bencananya itu. Jangan sampai nanti ketika kita sudah punya
propertinya, ada konslet, terus kebakaran kan repot gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman ngikutin yang cara-cara aku tadi ya, kayak rumah-rumahnya itu benar-benar under value. Kadang-kadang rumahnya itu juga kadang-kadang bisa bermasalah gitu. Jangan sampai ketika teman-teman beli malah nanti kebakaran kan repot gitu. Nah, pastikan harus ada juga proteksi dari insurance-nya buat teman-teman itu aman lah. Itu uangnya uang kecil banget, tapi teman-teman benar-benar dampaknya luar biasa kalau sampai teman-teman kena. Itu teman-teman akan merasa benar-benar beruntung banget ada proteksinya yang seperti itu gitu. Jadi proteksi seperti kebakaran atau mungkin tadi konslet gitu ya. Nah, gimana cara kita memilih insurance agar kita bisa nggak salah produk gitu kok? Nah, yang cara memilih asuransinya ya, berarti yang pertama mungkin teman-teman harus sesuaikan dulu dengan kebutuhannya kita. Kita itu mau pakai insurance-nya kebutuhannya apa. Kalau rumah ya berarti teman-teman ya harus pakai insurance yang kayak yang kebakarannya itu penting banget. Terus habis itu juga pertimbangkan manfaat sama harganya. Jangan sampai teman beli itu udah kemahalan. Nah, teman-teman tuh harus benar-benar ngecek dulu. Karena ini kan ibaratnya untuk jangka waktu yang panjang ya. Jadi teman-teman sekali pilih itu benar-benar sudah nggak bisa pindah gitu. Nah, makanya teman-teman harus banget itu nyari dulu manfaatnya apa, harganya apa, itu dirinciin dulu. Teman-teman harus bandingin dulu. Nah, terus habis itu juga perhatikan hal-hal yang dikecualikan di dalam polisnya itu. Jadi teman-teman juga harus benar-benar baca detail polisnya. Ini yang paling sering banget disepelekan. Jadi kalau misalkan kita ngambil kredit itu atau karena banyak banget makanya malas dibaca, tapi baca itu penting banget karena setiap detailnya itu benar-benar penting gitu. Nah, terus juga tanya juga detail cara ngeklaimnya itu gampang atau enggak. Jangan sampai kita masuk ke perusahaan insurance-nya itu yang benar-benar abal-abal, nanti ngeklaimnya malah susah. Nah, terus juga kalau nggak salah di BCA Insurance itu malah ada yang bisa dibeli secara online gitu. Betul. Itu bisa banget dicobain. Yes. Jadi kalau misalnya butuh produk kita juga ada di website kita di www.bcinsurance.co.id. Oke. Gitu. Sama itu banyak Kak Eva. Kalau misalkan di BCA sendiri kan biasa kalau aku bisnis ya, kos-kosan gitu ada insurance yang buat aku kalau misalkan kos-kosannya sepi nanti bisa di cover. Ada asuransi namanya apa ya? Oh, mungkin maksudnya Kak Anton itu business interruption ya? Ah, ya benar. Interruption. Itu kita harus webinar terpisah kok. Oh gitu. Jadi nanti kita mungkin akan menghadapkan webinar-webinar lain dengan topik-topik lain. Mungkin salah satu yang terpilih ada business interruption. Jadi mungkin sobat-sobat BCA Insurance di sini jangan lewatkan mungkin nanti kalau ada webinar selanjutnya di Bincang-Bincang BCA Insurance tentunya. Aku juga harus ikut gitu ya. Iya. Karena itu memang mungkin buat entrepreneur menjadi highlight sih kok. Betul. Yes. Ada mungkin yang Ko Antoni mau sampaikan buat sobat milenial BC Insurance dimanapun tentang motivasi bisa membeli rumah? Ya, mungkin untuk teman-teman percayalah, maksudnya gaji UMR pun sebenarnya bisa banget buat teman-teman itu membeli sebuah rumah. Jadi jangan takut banget teman-teman kalau misalkan sekarang minder. Wah, kalau orang ini udah beli rumah, wah ini udah beli rumah gitu. Jangan sampai minder kayak gitu, karena memang semua orang itu bisa membeli rumah. Terus juga jangan sampai kita itu kemakan gengsi ya, ngelihat teman ini sudah pengen ini, terus habis itu teman ini sudah beli ini, kita juga pengen beli. Prioritasin dulu mana yang beli. Oh juga sebenarnya walaupun aku sudah punya banyak properti pun ya, tetap aku sendiri pun juga bukan yang akhirnya jadi bener-bener head on banget gitu. Maksudnya kayak akhirnya harus keluar dari rumah, terus habis itu beli barang yang nggak penting gitu. Aku tetap masih tinggal sama orang tua, makan juga makan di rumah gitu. Jadi kan nggak yang nggak penting nggak usah dihituin dulu. Yang kita lakukan adalah fokus dulu sama prioritasnya kita. Rumah dulu, kita punya rumah, kita bisa memberikan kehidupan yang layak buat anak kita, cucu kita. Nah, itu yang paling penting ya.
Nah, itu dulu yang kita lakukan dulu. Teman-teman jangan patah semangat karena pasti bisa lah membeli itu. Terus kita banyak-banyak fokusin untuk menambah skill set. Di masa pandemi ini kita benar-benar harus semakin sering belajar, tambahin soft skill yang mungkin akan membantu teman-teman untuk meningkatkan income teman-teman. Teman-teman jangan kerja itu cuma 8 jam aja, tapi teman-teman setelah punya waktu kosong, teman-teman bisa pakai skill setnya teman-teman untuk dapetin tambahan income gitu. Wah, pesannya menarik nih Sobat Milenial BC Insurance. Kembali di highlight. Perbanyak skill, tingkatkan income. Jadi kerja ya kok. Betul. Kamu masih muda lah. Itu masih muda, betul. Kita usia produktif, masih sehat ya kok. Betul. Oke, terima kasih Ko Antoni sudah cerita-cerita ya tentang pengalamannya. Juga sudah kasih motivasi sama Sobat Milenial BC Insurance dimanapun berada. Semoga semua yang disampaikan Ko Antoni bisa terserap dan menjadi insight dan menjadi tekad gitu ya. Oh, aku ternyata bisa ya kalau dipikir-pikir bisa beli rumah nih gitu. Asal aku memang sudah set goalnya dan aku juga komitmen gitu. Udah bicara juga tentang resiko-resiko yang ada dan itu juga bisa diminimalisir asal kita belajar. Tadi tuh kata Ko Antoni, kita berdiam diri dulu nih, kita tenangkan, lalu kita lihat semua media yang ada, apa paparannya, kita ambil ilmunya, dan kita serap, dan kita bisa jalanin untuk bisa menjalani target kita. Kurang lebih begitu ya Kak Antoni. Thank you Kak Antoni buat kedatangannya. Semoga sehat selalu, ya, aman-aman ya pandeminya. Dan kita semua berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita juga mungkin selanjutnya bisa mengadakan webinar atau bincang-bincang BC Insurance secara offline. Betul. Yes. Jangan lupa tetap proteksi, tetap juga jaga rumah kita atau properti kita dengan cara berasuransi. Asuransi BC Insurance menjadi salah satu pilihan tepat, solusi tepat asuransi rumah Anda yang bisa diakses melalui website kita di www.bcinsurance.co.id. Juga via Instagram kita juga boleh loh di @bcinsurance.id. Jangan lupa kita juga sudah terhubung dengan Halo BCA di 1500 888. Jangan juga lewatkan ada program KPR flat 3 tahun 5,25%. Jadi kapan lagi? Yuk segera akses di page KPR BCA Online Expo 2021. Saya Eva Herdiana dan rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk Sobat Milenial BC Insurance dan sampai jumpa kembali di bincang-bincang BC Insurance selanjutnya dan selamat siang. Ayo pulang. Robotku. Butuh rumah lebih besar, KPR BCA kuncinya. Butuh rumah lebih besar, KPR BCA kuncinya. Butuh rumah lebih besar, KPR BCA kuncinya.
Butuh rumah lebih besar, KPR BCA kuncinya. Ramsey's touch into Sanogo, no offside flag here. William Sanogo. It's still on for Sanogo. Butuh rumah lebih besar, KPR BCA kuncinya. Butuh rumah lebih besar, KPR BCA kuncinya. Butuh rumah lebih besar, KPR BCA kuncinya.